Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita mulai aja langsung ya sambil nunggu rekan-rekan yang lain join. Ini ada beberapa yang sudah join, nggak apa-apa nanti apa yang saya sampaikan. Kalau di grup ada yang nanya minta bantuannya, mohon bantuannya untuk repeat informasi yang saya sampaikan ya jika ada yang bertanya. Dan ini juga nanti saya record juga, sudah di-record. Yang recordingnya akan segera di-share juga. Oke, selama perkuliahan sampai dengan minggu ini sesi 15 ada kesulitan untuk rekan-rekan yang join? Kalau saya sendiri belum ada apa paling cuman kayak kebalik-balik aja infonya jadi kuisnya ada Oh. beberapa yang pas-pasan gitu skornya. Oh gitu, kos-kosan. Nggak masalah. Kuis itu sebenarnya nilainya nggak saya ambil. Untuk nilai poinnya berapapun itu nggak saya ambil. Itu kuis kalau di kelas saya ya. Kalau di kelas saya, kuis itu sebenarnya untuk evaluasi mandiri rekan-rekan mahasiswa. Sejauh mana rekan-rekan itu memahami materinya. Tuh, jadi nilainya sebenarnya untuk nilai sendiri. Nah, saya itu ngambil keaktifannya, gitu ya. Jadi ini juga mungkin kelas ini belum saya sampaikan ya. Jadi kalau kuis sekali lagi nilainya nggak saya ambil secara signifikan masuk semuanya. Misalkan ada yang cuma dapat sorry ada 60 atau 70, nggak apa-apa. Ya berarti itu bisa jadi evaluasi untuk rekan-rekan secara mandiri. Oh saya ternyata memahami materinya ada yang agak kurang nih. Berarti harus dipelajari ulang. Nah kalau misalkan nilainya bagus memuaskan ya berarti pemahamannya bagus. Itu aja. Terus jangan khawatir, oh nanti nilainya jelek. Nggak. Saya informasikan sekali lagi untuk nilai kuis itu nggak saya ambil benar-benar mutlak untuk nanti jadikan apa perhitungan untuk nilai akhirnya, tapi yang saya ambil adalah keaktifannya rekan-rekan. Jadi kalau ada yang ngerjain kuis nih itu berarti kan rekan-rekan benar-benar menjalankan semua kewajiban aktivitasnya di asinkron. Poinnya ya pasti ada itu ya, karena yang diambil untuk nilai itu saya lebih ke ujian sama pemahaman materi yang saya lihat dari gimana mengerjakan ujiannya. Dan ujian juga saya nggak selalu menilai benar atau salah ya. Kalau di kelas sistem formasi ini di SI satu sama berapa ya? Saya lupa malah saya. 201 dan 203 gitu. Bagus-bagus untuk nilai-nilai waktu ujian tengah semesternya. Jadi harusnya aman nih. Ya, saya cek lagi untuk nilai perkuliahannya. Iya nih untuk UTS kemarin rata-rata banyak yang di atas kalau secara keseluruhan ya. Di atas 85 nih rata-rata. Kecuali memang yang mengerjakannya entah gimana, apa yang dikumpulkan atau salah gimana. Nah itu memang agak kurang nilainya. Tapi kalau yang mengerjakannya sesuai ketentuan soal, nilainya sangat memuaskan di atas 85. Oke, nah ini juga untuk Zoom-nya sepertinya saya lihat Zoom-nya nyangkut bukan yang pro. Entah ada masalah apa di LMS-nya, tapi ini Zoom-nya Zoom basic. Jadi memang sangat terbatas 40 menit artinya kalau Zoom basic ya. Jadi nggak apa-apa juga sih untuk hari ini memang saya fokus untuk menyampaikan soal UAS atau ujian ya, ujian yang akan rekan-rekan eh, jalani itu di minggu depan tuh ya, ujiannya di minggu depan. Jadi tetap kencangkan semangatnya ya. Tetap dikencangkan semangatnya karena seperti biasa di ujian itu akan banyak sekali aktivitas yang harus dijalani terutama untuk menjawab atau mengerjakan ujiannya. Dan yang seperti rekan-rekan ketahui, ujian di Unsia itu kan serentak untuk seluruh mata kuliah, seluruh kelas mata kuliah. Jadi mungkin akan sangat-sangat sibuk nih mengerjakan misalnya ada 7 mata kuliah yang lagi diambil di semester ini atau 8. Ya benar-benar semuanya harus dikerjakan dalam durasi 2 minggu. Nah makanya saya inisiatif untuk menginformasikan ujiannya di hari ini agar rekan-rekan punya spare waktu lebih banyak dikit lah ya walaupun nggak banyak-banyak banget. Oke, saya langsung mulai aja lah. Apa sih bentuk ujiannya untuk kelas arsitektur dan organisasi komputer? Ini soal UASnya ada yang sudah saya buat. Saya tunjukkan satu soal UAS untuk kelas SI 201, tapi untuk SI 203 juga sama soalnya ya, tidak berbeda. Oke, yang pertama yang harus rekan-rekan ketahui ujian.
sekali lagi saya sampaikan informasinya dimulai dari Senin minggu depan tuh, 14 Juli. Dan durasinya 2 minggu, berarti punya waktu sampai dengan Minggu 27 Juli. Nah, itu berlaku untuk seluruh kelas mata kuliah ya, karena ujiannya serentak tuh. Jadi harus digarisbawahi, harus diingat, kencangkan semangatnya. Nah, terus ujian untuk kelas organisasi dan arsitektur komputer jenisnya case study ya, case study base. Oke, jadi case study base dan kelompok nih ya. UTS yang lalu juga kan kelompok. Nah, untuk UASnya juga saya buatkan kelompok. Nah, agak sedikit ada kelonggaran dari saya. Kelompoknya saya expand nih. Jadi, rekan-rekan bisa mengerjakan kelompoknya dengan maksimal 5 orang dalam kelompoknya. Gitu. Nah, untuk ujian sendiri, ini saya akan lebih menghargai jika itu hasil pemikiran, hasil kerja keras rekan-rekan semua. Boleh menggunakan alat bantu apapun dipersilakan. AI boleh, tapi jangan 100%. Nah, itu ya. Karena kalau misalkan 100% ya di mana kontribusinya rekan-rekan atau effortnya itu di mana untuk menjawab ujiannya. Karena kan ujian juga merupakan evaluasi dari rekan-rekan semuanya ya. Ya mungkin ada beberapa juga yang, sorry mohon maaf, ada yang berpikiran, yang penting selesai. Ya nggak salah juga. Tapi kan kita balik lagi ke tujuan awalnya bukan hanya dapetin ijazah, tapi juga mau mengembangkan diri ya. Mudah-mudahan seperti itu tujuannya. Oke, boleh pakai tools apapun, boleh pakai AI, boleh, saya nggak melarang. Tapi jangan 100% AI. Nah, makanya di sini saya tuliskan dilarang untuk 100% AI. Tapi kalau misalkan berapa persen AI-nya ya berarti boleh. Terus 90% AI gimana, Pak? Ya coba dinilai sendiri oleh rekan-rekan semuanya ya. Itu kan ujian untuk diri sendiri, bukan ujian untuk AI atau tools AI ya. Dan yang kedua, ini termasuk petunjuk pengerjaan ya, artinya harus diperhatikan. Waktunya ya, waktunya 14 Juli sampai 27 Juli. Terus nanti karena ini kelompok, nanti identitas kelompoknya dituliskan lengkap di file jawabannya ya. Nah, untuk jenis eh, format jawaban ujian yang diupload di LMS di web kuliahnya, formatnya PDF. Kalau misalkan ada file-file pendukung lainnya, terus sudah diupload ke cloud, ya boleh dilampirkan aja filenya di link jawaban ujiannya atau di kolom jawaban ujiannya. Oke. Nah, karena ini kelompok, untuk pengerjaannya kan kelompok dan untuk jawabannya harus setiap individu atau setiap orang upload, wajib untuk diupload jawabannya di LMS, bukan perwakilan ya. Kan penilaiannya diberikan untuk setiap individu atau setiap mahasiswa, bukan perwakilan kelompok. Soal ujiannya, nah ini saya cuma ada dua soal ujiannya, cuma ada dua soal. Dan ini melanjutkan yang di UTS. Bahkan kalau nggak salah di pertemuan yang lalu saat kita ngadain sesi sinkron, entah di pertemuan 9 atau 10, saya agak lupa, tapi sudah pernah saya sampaikan nanti ujian akhirnya rekan-rekan ini merealisasikan kajian teknis dari arsitektur dan organisasi komputer yang tentunya sesuai efisien, tepat guna efisien, yang sudah dibuat atau sudah diassign pada ujian sebelumnya di UTS ya, yang waktu itu bentuknya adalah karya ilmiah atau proposal gitu. Nah, direalisasikannya nggak harus real, bisa dalam bentuk simulasi atau prototyping. Atau yang cuma, oh apa saya bikinnya, boleh nggak mock up desainnya saja gitu. Pakai misalkan balsamic mockup atau segala macam, boleh pakai tools mockup apapun, itu apa diperbolehkan ya. Jadi realisasinya ini nggak harus bener-bener real. Contoh yang bikin mini database gitu ya, atau mini database center ya, mini basis data atau apalagi tuh yang IoT dan segala macamnya di soal UTS rekan-rekan bisa dilihat dan lihat jawaban ujian yang lalu ya. Tidak harus bentuknya benar-benar fisik, jadi boleh simulasi atau prototipenya ya. Nah, nanti setelah direalisasikan, rekan-rekan buat penjelasan singkat dari hasil realisasinya. Ya, artinya diceritakan hasil realisasinya, dijelaskan atau ditunjukkan. Saya nggak bilang ini sebuah karya ilmiah atau proposal lagi atau makalah. Jadi rekan-rekan bebas formatnya seperti apa. Tampilkan aja misalkan capture-capture dari hasil realisasinya, terus dijelaskan aja. Oh, hasil realisasinya seperti ini nih. Atau rencana realisasinya dalam bentuk simulasi dan prototipe dalam begini, begini, begini gitu. Terus kalau ada yang bentuknya real, ya silahkan aja itu diperbolehkan. Tapi jika tidak memungkinkan, jangan real ya. Cukup simulasi atau prototipe saja. Nah, nanti kalau sudah jadi, nah saya kan butuh penjelasan lebih lanjut. Rekan-rekan nanti diminta untuk bikin vlog presentasinya ya.
Vlognya dibuat secara kelompok, durasi maksimalnya 15 menit, jangan lebih dari itu. Ya, kelamaan. Cukup singkat, padat, jelas intinya saja dijelaskan atau dipresentasikan ke saya gitu ya. Dan nanti itu diupload ke YouTube. Link vlog YouTube-nya itu disertakan di halaman jawaban ujian. Oke, untuk soal UASnya gitu aja. Nggak terlalu banyak yang saya minta ya. Cuma minta realisasikan. Bentuk realisasinya juga simulasi atau prototipe. Tidak harus real. Terus tinggal buatkan vlog presentasinya sebagai penjelasan ke saya ya. Ada yang mau ditanyakan dari UASnya? Izin Pak, boleh Boleh. bertanya? Ya, Mas Eri, silakan. Eh, Pak, izin. Kebetulan Hmm, kemarin pas kami kelompok kami, hmm, kami bikinnya central data. hmm, Nah, kebetulan juga itu eh, saya kemarin sempat untuk mencari ISO-nya. hmm. ISO-nya ini udah dicoba tidak works di tempat Oh. kami. Ah, ah. Gitu. Nah, apakah boleh alternatif? Soalnya kan barangnya itu barang yang udah dikeluarkan secara umum ya, jadi Hmm. udah terjual secara umum. Maka memungkinkan kita eh, dari YouTube, tapi stepnya kami tetap pelajari gitu. Dari Nanti YouTube. kami jelasin by YouTube. Maka Oh, boleh. jadi nge-trim atau ngambil video penjelasan dari YouTube gitu. Betul, tapi Hmm. secara teknis saya paham, Pak. Soalnya saya Hmm, pernah hmm, hmm, menginstalnya. hmm. Tapi secara eh, cost itu Hmm. kita kurang memadai. Iya, itu tidak, Ya. saya tidak minta sampai teman-teman mengeluarkan cost ya. Jadi real jangan gitu. ISO-nya apa yang nggak jalan? Kebetulan itu Synology, Bu. Pak. Oh, Synology. Iya. Alternatifnya apa ya dari Synology ya? Tapi terakhir kita ada ketemu, Pak, videonya. Tapi terakhir dia ada pengetesan juga, gitu. Hmm. Hasil Synology. pesannya juga. Jadi kami ada rencana mau mengkaji dari situ. Oh, sebentar. Xenologi, xenologi. Virtual xenologi. Memang sih banyak ininya ya, banyak alternatif ya. Tapi kalau ini deh, boleh ngam, sebenarnya nggak usah ngambil video orang gitu ya. Gini aja, kalau teman-teman sampai dengan itu kan, ya artinya sebenarnya sudah real tuh. Kalau misalkan sampai nginstal apa plugin ISO atau VM-nya, buatkan arsitekturnya aja sama mockup desainnya, gitu Mas Heri. Jadi seperti soal yang saya berikan untuk rekan-rekan semua. Nah, simulasi atau prototipenya aja. Tahu sampai dengan desain ya, ini saya nindah simulasi dalam bentuk desain, simulasi atau prototype. Nah, ini saya tambahin lah, jadi biar nggak terlalu ini. Jadi desain juga sebenarnya boleh. Kalau di UTS yang lalu kan rekan-rekan cuma ngegambarin arsitekturnya secara general, ya cuma luarnya aja tuh, tapi nggak sampai ke dalamnya banget sih ya. Nah, Benar. nanti misalkan kayak misal kalau seasonalogy itu dipakai nih, interface-nya kayak gini loh atau bentuknya nanti seperti ini. Nah, rekan-rekan boleh buatkan desain atau mock-up-nya. Terus nanti tinggal diceritakan aja, dijelaskan. Berarti cara penginstalannya gitu ya. Berarti, Pak. Betul, betul, betul. Nah, kalau kayak gitu kan referensinya banyak tuh cara-cara instalasinya. Kalau ngambil video YouTube orang takutnya ada ininya ya hak ciptanya. Nah, saya khawatir seperti itu. Walaupun Oh, kadang-kadang baik. kan nggak ada yang mencantumkan jelas atau detail. Oh, ini punya hak cipta, tapi ya kita menghargai hak kekayaan intelektual orang lain aja. Nah, kalau kayak di Siap. web boleh lah diambil asal kita nanti referensinya mencantumkan kita ngambil dari situ gitu ya. Dari YouTube juga sebenarnya kalau penggalan-penggalan videonya juga boleh aja gitu ya. Misalkan apa kita jelaskan ini contohnya ada yang sudah implementasi gitu dari sumbernya si ini channelnya dia bikin gini 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 hasilnya seperti itu. Boleh aja kayak gitu sih sebenarnya. Yang penting dijaga penghargaan untuk hak kekayaan intelektual orang lain aja. Gitu Mas Heri. Baik. Cukup jelas, Pak Rian. Terima kasih, Oke, Pak. thank you. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan dari Maaf yang Pak, saya lainnya? mau tanya Pak. Ya, Mas Ma'ruf. Ya, berarti di Mm-mm. lembar jawaban ujian itu cuman satu Pak jawabannya.
link YouTube itu. Oh, di lembar jawabannya. Ya, jangan langsung link YouTube ya. Ada penjelasan singkat dari realisasinya ya. Gitu. Oh, ada penjelasan singkatnya. Iya Berarti nih. penjelasan singkat terus sama apa namanya link YouTube ya. Betul. Oke. Jadi, Untuk YouTube-nya hmm, di share-nya publik atau private aja, Pak? boleh private. Video Kalau ada linknya kan private saya aja. nanti bisa buka ya. Itu. Oh ya udah. Baik. Tuh. Ya, baik. Kecuali Kasih, memang Pak. rekan-rekan berencana untuk publik biar ada yang lagi ada yang lagi coba ngembangin channelnya, nah itu mah boleh banget. Tapi kalau misalkan ada yang ragu-ragu nih, takut gimana gimana atau ada apa, ya boleh di private. Yang penting kan ada linknya saya bisa akses, gitu ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Oke, thank you. Ada lagi yang lain yang ingin tanyakan? Silahkan. Ini mohon maaf karena ternyata Zoom-nya versinya versi yang free ya tuh. Kita terbatas waktu jadinya. Izin bertanya Pak, ini di Ya. luar UAS. Oh ya. Untuk tugasnya sendiri, apakah di matkul ini gimana Mm, Pak? tugasnya Iya. saya jadikan satu sama ujian aja. Oh iya ya Pak, baik Pak. Iya, karena sebenarnya kita kalau kurikulum OBE itu udah bukan namanya UTS UAS lagi, tapi proyek. Cuma di komposisi penilaian sistem akademiknya namanya masih UTS UAS, jadinya kita pakainya seperti itu. Nah, kalau di realisasi nanti kita pelapor segala macamnya, kita bilang, makanya di soal ada keterangannya bahkan di beberapa dosen ya, sudah ada yang menjelaskan sifat ujiannya adalah case study atau project study gitu. Jadi kalau untuk yang OBE sekarang kurikulum terbaru, ujian itu sudah hanya sebagai komponen pelengkap aja. Nah, yang dinilai sebenarnya lebih ke arah hasil case study atau hasil projectnya. Jadi untuk tugasnya nanti saya ambil nilainya dari ujian UTS dan UAS ya. Baik Pak. Oke, ada lagi? Izin nanya Pak, Mm-mm, iya, ini kan kemarin waktu UTS-nya kan saya kan ambil yang untuk komputer otomatis ya Pak ya, mm-mm. yang untuk berarti nanti apakah saya pakai simulator PLC bisa Pak atau pakai yang seperti apa Pak ya? Boleh, semua tool simulasi, simulator yang bisa dipergunakan untuk menjelaskan rencana realisasinya diperbolehkan. Jadi nggak harus kayak real, kalau udah simulasi pakai simulator begitu, artinya sebenarnya udah mau masuk realisasi sih. Itu udah lebih oke lagi. Ya jadi kalau misalkan Mas Yona mau pakai tool simulatornya benar-benar menggambarkan, kalau simulator gitu kan ya hampir 80% dari realnya ya, itu sangat diperbolehkan. Nah, tadi untuk menjawab pertanyaan yang mengenai tugas, nah contoh kayak gini tuh, poin tugasnya apa nilai tugasnya udah saya isi dari nilai UTS tuh hampir sama ya. Nah, nanti kan ada nilai UAS juga. Jadi nanti nilai UTS UAS itu saya akan kalkulasikan jadi komponen pengisi nilai tugas. Jangan lihat grade-nya dulu ya, kan belum ada semua komponen penilaian ya. Jadi grade ini semua masih D, D, E, E, kan komponen UAS belum diisikan. Silakan jika ada lagi yang ingin ditanyakan. Satu lagi Pak, Mm-mm, ini kan untuk bikin video YouTube-nya itu mm-mm, eh, kalau misalnya kan harus berkelompok nih Pak ya, misalnya mm-mm, kan ada yang nggak hadir juga atau mm-mm. yang nggak bisa gitu gimana Pak ya? Oh gitu. Gini. Soalnya terkadang kita ngumpulin satu grup itu Betul, betul, betul. punya kesibukan masing-masing. Alternatifnya Jadi kan sebenarnya gini, ah, kalau misalkan memang tidak memungkinkan untuk present atau membuat vlog dalam satu waktu tertentu, entah itu beda zona waktu atau kesibukan, silakan create sendiri-sendiri penggalan penjelasan sesuai dengan peran dan fungsinya. Nanti dikompil jadi satu videonya. Boleh. oke Pak, siap Pak. Oke ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk materinya ada masalah atau aman? Oh, 9 ini udah.
Aman ya, udah jelas semua untuk soal UASnya. Nanti recordingnya juga akan saya share di LMS. Jadi kalau yang rekan-rekan tadi telat join, bisa simak kembali penjelasannya di hasil recording yang akan di-share di LMS. Terus untuk rekan-rekan yang tidak join, yang di sini tidak ada juga bisa menyimak recordingnya. Dan kalau ada pertanyaan di grup mengenai UASnya dari rekan-rekan yang lain, untuk rekan-rekan yang hadir di sini, saya mohon bantuannya untuk bisa bantu jawab juga kalau misalkan saya telat respon gitu ya. Oke, itu aja lah dari saya untuk penjelasannya, untuk UASnya, materinya. Saya rasa insya Allah tidak ada masalah lah ya. Rekan-rekan bisa menyimak secara mandiri. Untuk materinya, pelajari secara mandiri, explore lebih lanjut jika dirasa kurang dan butuh materi lebih banyak lagi. Karena itu memang metode belajar yang paling bagus ya. Explore learning, discovery learning gitu ya. Nah, terus untuk UASnya juga diperhatikan, di manage waktunya sebaik-baiknya, jangan sampai telat, apalagi kalau ngumpulin di injury time tuh, itu biasanya sistem atau servernya sibuk, akhirnya performanya turun, nanti takutnya gagal upload dan telat upload segala macam, diperhatikan ya. Oke, itu aja penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan, saya akhiri, terima kasih semuanya, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.